Di balik layar Odoo, kenapa Python bisa menangani logika ERP yang rumit? Bagi seorang implementer ERP konvensional, makanan sehari-hari kita itu adalah bikin query SQL yang berlapis-lapis, bikin store prosedur yang rumit, sampai pusing jagain integritas tabel database biar enggak korup. Tapi, pas saya mulai masuk ke lapisan teknis Odoo, saya dibikin heran karena saya hampir enggak menyentuh SQL secara langsung. Kok bisa sistem ERP Enterprise Database-nya jalan tanpa kita perlu ngetik select bintang from terus-menerus? Ternyata, rahasianya ada di sebuah penerjemah gaib bernama ORM. Welcome to Consultech Innovative, your strategic partner in digital transformation. Selamat datang kembali di Kulik Odoo. Setelah di episode 1 kemarin kita ngebahas filosofi Lego dan modularitasnya, sekarang saatnya kita masuk ke dapur rekamannya. Odoo itu dibangun di atas Python untuk logikanya, dan PostgreSQL untuk database-nya. Nah, sebagai orang yang terbiasa dengan skema DB konvensional, di sini saya harus ngalamin pergeseran paradigma. Di Odoo, kita enggak lagi bicara tabel, tapi kita bicara model. Kita enggak bicara row atau baris data, tapi kita bicara record. Jembatan yang menghubungkan kode Python kita ke database PostgreSQL itu namanya ORM, atau Object Relational Mapping. ORM inilah yang bertindak sebagai penerjemah otomatis. Kita ketik logika bisnisnya pakai Python yang simple, dan ORM yang bakal konversi itu jadi bahasa database. Hasilnya, penulisan logika bisnis jadi super cepat dan kita minim risiko kena syntax error di sisi database. Tapi yang benar-benar bikin saya kagum sebagai implementer adalah konsep inheritance atau pewarisan. Bayangin skenario klasik ini, klien minta ditambahin satu field baru di tabel sales order. Kalau di sistem lama, kita harus alter tabel secara manual di database, beresin dampaknya ke modul lain, dan itu maintenance-nya lumayan bikin stres. Di Odoo, kita tinggal warisi, atau panggil model aslinya lewat kode Python, sebutin field tambahannya, dan Odoo sendiri yang bakal urus proses migrasi database-nya secara otomatis di latar belakang. Seamless banget. Ditambah lagi ada yang namanya computed field. Kita bisa ngitung total harga atau status stok secara real-time lewat baris kode Python yang ringkas, tanpa perlu bikin store prosedur yang panjang dan kaku di sisi database. Dari hasil ngulik arsitektur ini, saya melihat ada dua keuntungan besar yang didapat, kecepatan development dan keamanan data. Karena semua akses ke database itu harus lewat satu pintu, yaitu si ORM tadi, risiko terjadinya data corruption akibat human error saat ngetik query manual itu bisa ditekan sampai titik minimal. Ini arsitektur yang menurut saya jenius untuk sebuah ERP modern. Nah, sekarang giliran saya yang mau tanya ke teman-teman developer atau sesama implementer ERP yang lagi nonton. Menurut kalian, dari segi keamanan jangka panjang, lebih mantap nulis query SQL mentah yang super powerful, atau pakai sistem ORM yang serba otomatis kayak di Odoo ini? Tulis pendapat teknis kalian di kolom komentar ya, kita obrolin di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Di episode 3 minggu depan, kita bakal bahas satu hal yang krusial banget buat operasional perusahaan, bagaimana Odoo menjaga alur dokumen atau workflow-nya. Fleksibel atau malah terlalu bebas? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Consultech Innovative, transforming ideas into innovative solutions.